setiap harta yang diambil dengan berbohong, dengan beringkar terhadap kesepakatan, termasuk dengan berkhianat, maka harta-harta semacam ini adalah harta-harta haram yang kalau diberikan kepada anak istri dengan dirinya maka akan tumbuh daging dari harta yang haram. Maka setiap diri yang tumbuh darinya dari harta-harta yang haram, Nabi kita telah mengharamkan masuk surga. Dengan demikian dia akan ditempatkan di neraka. Para pejabat ini tidak peduli lagi dia memperoleh harta itu halal atau haram. Mereka berdalih, oh ini milikku, sedangkan ini milik negara, yang ini masuk APBN, yang ini masuk kantong pribadiku. Celaka bagi pejabat ini. Andaikan dia tidak menjadi pejabat, apakah dia masih mendapatkan harta-harta itu? Iman tanpa amal maka tidak ada asarnya. Sementara amal tanpa keyakinan, tanpa pembenaran terhadap zat Allah Subhanahu wa taala juga tidak bernilai. Karena itu sebagai wasiat takwa, khatib mengajak kepada khatib juga jamaah sekalian untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap istiqomah. Menjaga diri kita agar tetap melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Agama kita telah mengajarkan kepada kita jalan hidup. Bukan hanya jalan hidup untuk selamat di dunia, tetapi juga jalan hidup untuk kehidupan yang sejati, yakni kehidupan orang-orang yang beriman yang sejati adalah kehidupan di akhirat, di surganya Allah. Karena itu dalam kehidupan dunia yang fana ini kita wajib memastikan bahwa segala amalan kita di dunia, termasuk di dalamnya adalah segala apa yang kita nikmati dari dunia, kita manfaatkan dari dunia ini, adalah segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya dalam mencari rezeki atau dalam menjaga makanan kita, agar selalu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, juga terhadap orang-orang yang ada dalam tanggungan nafkah kita, adalah makanan yang halal. Sebab Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban dan dalam beberapa matan hadis yang lain substansinya sama, baik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga Imam Ahmad, yang redaksinya khatib ambil dari riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram. Jamaah sekalian, hari ini kita melihat umat Islam seperti umat-umat yang lain, tidak peduli lagi dengan harta yang mereka kumpulkan, dengan harta yang mereka pakai, bahkan dengan harta yang masuk ke kerongkongan mereka, termasuk masuk ke perut anak dan istri mereka. Sampai ada pameo di tengah-tengah kita, jangankan mencari harta yang halal, yang haram saja susah. Mereka tidak lagi terikat dengan hukum syara, padahal setiap hamba sesuai dengan kaidah syara, segala amalannya itu terikat dengan dalil syara. Dia tidak boleh mengambil sesuatu kecuali jelas baginya apa hukum yang berkaitan dengan amal itu. Dan dalam soal makanan dan minuman, dia tidak boleh mengambil makanan dan minuman sebelum dia ketahui kepastian kehalalannya. Karena hari ini kita sudah tergerus value keimanan kita, karena menilai segala sesuatu tidak lagi berdasarkan halal haram, tetapi hanya berdasarkan nafsu, ya ini enak atau tidak enak. Ketika menurut pandangan nafsu enak, diambil. Ketika menurut nafsu pandangannya tidak enak, tidak diambil.
Padahal tidak semua yang enak itu halal dan tidak semua yang tidak enak itu haram. Maka sebagai seorang mukmin, yang pertama yang harus kita pastikan terkait rezeki itu bukan enak tidaknya, banyak atau sedikitnya, tetapi halalnya. Ada kisah yang menarik yang bisa menjadi ibrah bagi kita, yakni para pendahulu kita yang luar biasa menjaga imannya, menjaga tubuhnya dari barang-barang yang haram. Sampai dikisahkan setiap keluarga pada saat itu ketika suami pergi mencari nafkah, sang istri memberikan wasiat kepada suami. Wahai suamiku, berangkatlah engkau untuk mencari nafkah untuk aku dan anak-anakmu. Tapi percayalah, kami lebih mampu untuk menahan lapar di dunia ini ketimbang panasnya api neraka. Karena boleh jadi istri dan anak-anak itu tidak tahu bagaimana seorang suami kepala keluarga mencari nafkah. Mereka tidak tahu apakah harta itu dari luar diambil dengan cara yang halal atau dengan cara-cara yang haram. Mereka hanya memakan apa yang sudah disediakan oleh kepala rumah tangga. Dan bagi kita sebagai orang yang punya tanggung jawab nafkah, baik bagi diri kita sendiri, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, maka kita berkewajiban untuk memastikan apa yang kita makan, termasuk orang-orang yang ada dalam tanggungan nafkah kita, adalah rezeki yang halal. Dan sayangnya hari ini, bukan hanya di kalangan pribadi, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan negara, para pejabat ini tidak peduli lagi dia memperoleh harta itu halal atau haram. Mereka berdalih, oh ini milikku, sedangkan ini milik negara, yang ini masuk APBN, yang ini masuk kantong pribadiku. Celaka bagi pejabat ini. Andaikan dia tidak menjadi pejabat, apakah dia masih mendapatkan harta-harta itu? Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah memerintahkan pegawainya untuk menarik jizyah. Sebagian riwayat mengatakan menarik zakat. Lalu pejabat tadi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini untuk engkau, sementara ini bagianku. Lalu Rasulullah berdiri dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Celaka, ada seorang yang hari ini menjadi pegawai kami, lalu dia mengatakan, ini bagianku, ini bagianmu. Tidakkah kalau dia duduk-duduk di rumah saja, apakah dia akan mendapatkan itu? Itu artinya apa? Setiap harta yang diperoleh oleh pegawai negara, pejabat negara di luar gaji yang sudah ditetapkan, maka itu disebut sebagai harta gulul, harta curang. Bahkan kalau dia terima jelas itu bagian dari gratifikasi atau riswah atau suap, itu juga harta haram. Lalu bagaimana pejabat-pejabat kita menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, istrinya menjadi istri yang soleha, sementara setiap hari dia beri makan anak dan istrinya dari harta-harta gulul. Harta-harta menipu, harta-harta yang dalam Islam kehalalan harta makanan tidak saja dari zatnya. Dari zatnya Islam telah menegaskan keharaman sejumlah harta atau barang-barang tertentu. Islam mengharamkan minuman keras, khamr, mengharamkan babi, mengharamkan darah, mengharamkan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, mengharamkan makanan yang digunakan untuk sesembahan selain kepada Allah. Tetapi Islam juga mengatur as-sababu atau malut, sebab-sebab perolehan makanan atau harta tadi. Islam mengharamkan harta dari mencuri, dari menipu, dari korupsi, dari khianat. Dan kadang-kadang kita memaknai bahwa sabda Nabi tentang orang yang khianat ini hanya terkait sifat, tapi tidak berkaitan dengan amal. Padahal ini berkaitan dengan sifat, juga berkaitan dengan amal, dan amal ini juga berkaitan dengan perolehan harta dengan amalan ini. Nabi kita bersabda, ayatul munafiquna salasun, idza haddasa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, jika dia berkata dia dusta, jika dia berjanji dia ingkar, dan ketika dia diberi amanah dia khianat.
Padahal dalam hadis ini juga terkandung makna setiap harta yang diambil dengan berbohong, dengan beringkar terhadap kesepakatan, termasuk dengan berkhianat, maka harta-harta semacam ini adalah harta-harta haram yang kalau diberikan kepada anak istri dengan dirinya, maka akan tumbuh daging dari harta yang haram. Maka setiap diri yang tumbuh darinya dari harta-harta yang haram, Nabi kita telah mengharamkan masuk surga. Dengan demikian dia akan ditempatkan di neraka. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shalluna 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anshur ikhwanana fi Syam, Allahumma anshur ikhwana fil Iran, Allahumma anshur ikhwanana fil Iraq, Allahumma anshur ikhwana fi biladil muslimin wa fi kulli makan. Allahumma ja'alna dawlatan islamiyatan karimatan allati tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra wa tuqyana wa ahlah. Allahumma ja'al biladil muslimin khilafah rasyidah ala minhajin nabik allati tadbiku syari'ataka wa sunnatan nabik. Allahumma arhamna bi taufiq wal hidayah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma arhamna bi tatbiqi syariah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.